Mari kita memohonkan pertolongan daripada Roh Kudus untuk kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan. Kiranya firman itu yang menembus akal dan pikiran kami. Kiranya firman itu yang menembus ruang sejarah hidup kami untuk boleh sampai memahami akan satu kebenaran tentang sorga. Dan biarlah kiranya pemahaman tentang sorga pada pagi siang hari ini memberikan kepada kami suatu kekuatan penghiburan dan menjelang kami masuk ke sana agar kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan seluruh firman-Mu yang Engkau taruhkan di dalam hidup kami. Biarlah kiranya proklamasi pemberitaan firman Tuhan secara leluasa bagi kami semua karena ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dari Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 4. Kemudian Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Bagian yang pertama dari Wahyu 21 ayat 1 dan 8, kalau boleh saya teruskan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yesaya 65. Ayat 17 sampai 23. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca secara bergantian. Saya ayat 17, Bapak Ibu ayat 18. Demikian seterusnya sampai ayat 23. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak.
Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Sampai 23. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apa yang kita baca baik dari Wahyu 21 dan dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 23 sebenarnya bisa kita simpulkan itu berbicara tentang sorga. Roh Kudus telah memberikan pengertian di dalam diri kita masing-masing, baik secara objektif dan subjektif, bahwa ada sorga. Tidak ada orang Kristen yang sejati yang menolak adanya sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Wahyu dan Nabi Yesaya di kitab Yesaya, itu adalah gambaran-gambaran tentang sorga di dalam pikiran mereka, sekalipun mereka belum sampai di sana pada waktu mereka menulis. Tapi sekarang mereka ada di sana. Kitab suci menjelaskan bagi kita bahwa ada satu tempat yang ideal, tempat yang baru, yang semua orang Kristen sungguh harapkan akan masuk ke situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat bagian yang pertama bahwa surga itu menjadi kenyataan. Surga tidak akan menjadi semacam keberadaan hantu atau bayangan atau ilusi atau delusi. Surga bukanlah keberadaan atau suatu bayang-bayang roh tanpa tubuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Surga akan menjadi tempat yang nyata dengan tindakan-tindakan dan pekerjaan yang nyata daripada Tuhan. Dan surga itu akan sangat bermanfaat, bermakna bagi kita untuk kita lakukan. Sekalipun belum kita sampai ke sana, tapi dengan bayangan adanya surga itu menuntun kita untuk melakukan suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kelak surga akan menjadi suatu penggenapan dari apa yang sering kita doakan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu satu proklamasi yang singkat di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa surga itu adalah satu kenyataan. Bagaimana surga itu menjadi suatu kenyataan yang akan dialami semua orang percaya adalah setelah bumi ini akan berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Kalau saudara membaca nanti di rumah, ada kata yang diulang-ulang di sana. Yaitu bumi ini akan lenyap, bumi akan hangus, bumi akan lenyap, bumi akan hancur, bumi akan binasa. Setelah itu baru muncullah surga yang kita harap-harapkan itu. Saudara sekalian, ada seorang teolog yang bernama Thomas Stern Eliot menulis, jika dunia yang jatuh dalam dosa ini dengan segala kerusakannya begitu menakjubkan, begitu indah, begitu kita inginkan, karena alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu memang indah. Ketika kita melihat lautan, ketika kita melihat gunung, ketika kita melihat bintang, ketika kita melihat manusia, orang-orang yang begitu baik dan powerful. Thomas
Stan Elliott mengatakan, seperti apakah surga itu? Jikalau bumi ini yang begitu indah, yang jatuh dalam dosa, seperti apakah surga yang tidak ada dosa di sana? Saudara, surga kelak akan menjadi kenyataan. Dan saya pikir di dalam perenungan orang Kristen, memang surga itu nyata sekalipun belum kita sentuh dan kita belum sampai ke sana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Kebanyakan. Surga itu pasti benar. Dalam hal apa? Surga itu benar. Semua kejahatan tidak akan ada. Dan hanya kebaikan yang hadir. Kenyataannya yang benar apa? Semua kesedihan akan hilang. Dan hanya sukacita yang akan ada. Semua yang mengecewakan akan hilang. Dan semua yang menarik akan muncul di sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang menyedihkan akan hilang. Dan semua yang penuh harapan, harapan yang indah akan datang. Semua yang kejam dan penuh kebencian akan hilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semua yang lahir dari kasih akan menang. Semua ketidaksetiaan, semua kegagalan kita, semua ketidaktaatan kita akan berlalu. Dan kesetiaan yang teguh akan hadir di sorga. Dan semua yang menjijikkan sejauh apa yang bisa kita pikirkan akan hilang. Dan semua yang paling nyaman dan tenang akan ada di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi kita ini suatu penghiburan. Karena semua kita, sebagian besar yang hadir pada hari ini, kita membawa penyakit yang gak sembuh-sembuh. Dan pernyataan wahyu daripada Rasul Yohanes dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa semua penyakit akan hilang. Dan di sorga itu hanya ada kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ini yang kita renungkan di dalam hidup kita, itu akan menimbulkan suatu pemujaan, penyembahan, kebesaran akan Tuhan yang menyediakan suatu tempat yang terindah bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sorga itu bersifat relasional. Apa maksudnya? Saudara, pada tahun 1991, Eric Clapton, dia kehilangan putranya, meninggal maksudnya, berusia 5 tahun, yang bernama Connor. Anak yang 5 tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jatuh dari jendela apartemen mereka, dari lantai 40 di Manhattan. Lalu Clapton itu mencurahkan kesedihannya dalam sebuah lagu yang berjudul Tears in Heaven. Air mata di surga. Itu ironis judul lagu begitu ya. Dalam lagu itu dia mengajukan pertanyaan, apakah kau, maksudnya anaknya itu, akan tahu nama ayahnya jika dia melihatnya di surga? Apakah akan sama jika aku melihatmu di surga? Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Dan ke saya beberapa kali ada pertanyaan itu ketika ada orang bertanya kepada mereka, kalau saudara mereka meninggal, apakah mereka akan bisa saling mengenal di sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa sorga itu bersifat relasional. Kita mengenal Kristus dan nanti kita akan mengenal saudara kita yang telah mendahului kita. Dalam keadaan baru, dalam keadaan mulia. Mari kita mendengarkan lagu daripada Eric Clapton yang berjudul Tears in Heaven. Boleh diputar. Mari kita perhatikan syairnya dan menikmati lagunya. Ya, itu pertanyaan yang ingin dijawab banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sorga memberi jawaban kepada kita bahwa ada hubungan relasional
yang begitu nyata dan indah di sorga nanti. Kita akan bertemu lagi dengan mereka yang telah mengenal Kristus dan yang hidup baginya. Kita akan mengalami hubungan yang dalam, bermanfaat dan memuaskan di sorga nanti. Kalau di bumi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengan saudara kita yang mendahului kita ke sorga itu saling mengecewakan. Saling menyakiti. Tetapi begitu trompet, sangkakala, panggilan itu dibunyikan, di sana tidak ada kenangan sakit hati, kekecewaan, kesedihan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang adalah sukacita sorgawi, karena apa? Karena dia dan kita diubah. Diubah seperti Kristus yang begitu mulia. Hubungan kita dengan Tuhan disembuhkan dan hubungan kita dengan saudara kita yang mendahului kita. Ketika di bumi ini bisa terjadi konflik yang keras, yang berat, yang serius. Tapi setelah kita di sorga nanti dengan dia, dengan saudara kita itu tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sorga itu bersifat relasional dengan Kristus di dalam hidup kita bersama dengan dia nanti. Maka tidak ada lagi relasi kita dengan dia di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Relasi saudara-saudara kita yang mendahului ataupun kita nanti, dia ada di sorga. Dia tidak di bumi ini lagi. Dia tidak punya hubungan lagi dengan manusia, dengan siapapun di dunia ini. Dia hanya berhubungan dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya karena dia di sorga, untuk apa kita pergi ke kuburan? Untuk melepaskan rindu kita, memberikan sekuntum bunga. Pada waktu kita rindu, kita bercakap-cakap dengan dia di sana. Padahal dia tidak ada di situ. Menurut saya itu kerugian terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dia hanya mengikuti tradisi-tradisi dunia. Seharusnya kita berpikir bahwa dia ada di sorga, bukan di kuburan. Oleh karena dia tidak di kuburan, maka rasanya sia-sia kalau kita pergi ke kuburan untuk melihat dia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sorga akan memberi pahala, upah. Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 12, demikian juga tadi di dalam Yesaya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara perhatikan ini, setiap pekerjaan akan dihargai. Setiap tindakan kita yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang kita sebut kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal, itu akan mendapatkan upah. Rasul Paulus mengatakan di dalam bahasa, istilahnya dalam bahasa Yunani itu adalah komisio. Komisi itu, ada keuntungan ketika kita melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Ada 5 jenis mahkota yang disebutkan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah pahala atau mahkota atau upah kemenangan yang tertulis di dalam 1 Korintus 9. Apa ini mahkota kemenangan? Yaitu ketika mereka tekun mengikut Kristus dan melayani Yesus di dunia ini, sampai pada akhirnya, maka kita akan mendapatkan mahkota kemenangan ini di sorga. Saudara kalau ada tahu gambar-gambar ilustrasi Kristen tentang mahkota itu, dikasih mahkota beneran gitu ya. Yang kedua adalah mahkota kebahagiaan. Maaf ini urutannya agak tidak sinkron dengan yang saya tulis ya. Mahkota kebahagiaan. Apa itu mahkota kebahagiaan? Yaitu mereka yang membawa orang lain kepada Kristus. Mereka yang menginjili orang-orang dan orang ini percaya kepada Yesus.
Yang tadinya dia tidak percaya kepada Yesus. Karena dia berperan memperkenalkan Yesus kepada dia. Dan dia percaya kepada Yesus. Orang ini mendapatkan mahkota kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Yang di sana yang kedua ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 disebutkan. Mereka yang merindukan sorga. Yang percaya ada sorga di dalam Yesus Kristus. Yang tahu bahwa rumah mereka bukan di bumi tapi di sorga. Yang keempat adalah mahkota kehidupan. Yang disediakan kepada mereka yang mempertahankan kasih kepada Kristus. Menang atas penganiayaan, menang atas godaan, dan bahkan mengalami kemartiran karena Yesus Kristus. Untuk orang-orang ini diberikan mahkota kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Apa itu mahkota kemuliaan? Yang diberikan kepada mereka yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Menjadi gembala sidang, menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pemimpin tim di dalam pelayanan. Kepada mereka ini diberikan mahkota kemuliaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dunia ini setiap pekerja keras diberi upah. Sama halnya di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita. Orang-orang yang bertekun, bekerja keras, berusaha keras, hidup bagi Kristus. Kita akan membawa nilai kekekalan di sorga dengan jenis-jenis seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Juara Olimpiade pertama tahun 1896 dalam atlet lintasan yang bernama Connolly. Dia membuat moto pada waktu itu dan akhirnya itu menjadi moto daripada Olimpiade. Yaitu 3, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Dan saya pikir moto ini cocok untuk panggilan kehidupan Kristen. Untuk memperoleh mahkota itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu orang yang tidak bertekun mengikut Yesus tidak mungkin mendapatkan pahala sorga Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang kembali sesat, menyangkal Yesus, tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, tidak mungkin mendapatkan pahala itu. Orang yang sembrono dan sembarangan di dalam pelayanan, yang akhirnya merusak gereja, tidak mungkin mendapatkan pahala itu. Orang Kristen yang biasa-biasa, yang tidak melakukan apapun bagi Kristus, tidak mungkin mendapatkan pahala itu. Sama seperti di dalam perusahaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pekerja itu yang ongkang-ongkak hati, yang datang tapi tidak kerja, pulang mengharapkan gaji besar, tidak mungkin mendapatkan pahala daripada bosnya itu. Di dalam Tuhan juga seperti itu. Setiap pekerja keras di dalam Kristus akan mendapatkan upah yang sepantasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema-tema kita pada bulan November ini mulai daripada hari Tuhan, jangan melupakan Tuhan, dan hari ini tentang menyambut surga. Itu berkaitan dengan kita memasuki masa Advent, menantikan dan merayakan Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak tahu waktu kita kapan dipanggil oleh Tuhan. Mari kita membenahi hidup kita. Tidak mungkin kita membawa yang hampa, yang kosong ke sorga itu. Karena kita sudah di dalam Kristus. Kembali kepada poin yang kelima, surga kediaman Tuhan. Ya, yang kelima, sorga kediaman Tuhan dan kita menikmatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa hadiah terbesar dari sorga? Tadi kita sudah menyebut pahala-pahala itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hadiah terbesar di sorga adalah Tuhan itu sendiri.
Tidak ada yang kita lihat atau alami akan lebih besar daripada kenyataan bahwa kita bersama Tuhan dan melihatnya muka dengan muka. Barangkali di dunia ini kita tidak pernah melihat wajah dan rupa Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi nanti di sorga kita akan melihatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 saya bacakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, masih samar-samar. Tetapi nanti muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itulah keindahan daripada sorga Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai tempat kediaman daripada Tuhan. Dan Yohanes berkata di dalam Wahyu 21 ayat 3 itu yang sudah kita baca. Dan aku mendengar suara nyaring dari sorga. Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Saudara, surga kediaman daripada Tuhan. Dan kita menikmatinya itu Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kita akan melihat saudara kita yang mendahului ada di sana. Ini berita gembiranya. Jadi saudara jangan usah sedih. Kalau saudara-saudaramu, ayahmu, ibumu, keluargamu dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tidak usah menangis. Dia bersuka cita di sana. Satu kali di dalam Lukas 7 diceritakan ada seorang ibu yang kematian anaknya, anak tunggal satu-satunya. Pada saat mau ke pemakaman, Yesus bertemu dengan ibu itu. Kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ibu itu, jangan menangis. Mengapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Menghidupkan anak itu. Saudara, kita tidak perlu larut menangis kalau saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Karena di sana mereka sedang hidup dan bersuka cita di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, ini suatu kegiatan, tindakan orang-orang yang masuk surga selama-lamanya apa? Yaitu menikmati firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau di dunia ini kita gagal bersekutu dengan firman, kita gagal melakukan firman Tuhan. Tapi di sorga semua kegagalan itu tidak ada lagi. Setiap hari, sepanjang waktu sampai di dalam kekekalan, kita hanya menikmati firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bayangkan sejenak, berimajinasi. Ketika kita keluar dari orbit bumi ini, ketika kita memasuki surga yang sebenarnya, maka kita akan berkata, oh, ini tanah air yang kucari sepanjang hidupku. Meskipun aku tidak pernah mengetahuinya sampai sekarang. Saudara, mengapa kita mencintai bumi ini? Karena terkadang kita melihat ada surga-surga kecil di bumi ini dan kita tidak ingin meninggalkannya. Tetapi ada satu bumi yang begitu indah, yang dipulihkan dan ditebus. Dan itulah tempat yang seharusnya kita tinggali. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tentang surga ini menguatkan kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada kesulitan, ada tantangan, ada rintangan. Itu gak seberapa dibandingkan dengan surga yang digambarkan secara wahyu di dalam kitab Wahyu itu sendiri. Dengan gambaran yang sangat hiperbolis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan lantainya apa? Lantainya bukan tehel seperti keramik gereja kita. Emas.
dari permata. Saudara-saudara sekalian, tidak ada rasanya di dunia ini yang melakukan itu ya. Lantai rumah kita itu, yang sepele yang kita injak-injak, tapi di sorga itu sangat berharga dan mulia sekali. Untuk hal yang sepele di dunia ini, begitu berharganya di sorga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya itulah pengharapan kita, itulah tujuan hidup kita menuju sorga. Sebagaimana Jonathan Edward berkata, bahwa setiap orang Kristen harus berpikir bahwa perjalanan kekristenannya adalah menuju sorga. Sehingga dia tidak akan pernah mengalami kekecewaan ketika dikecewakan di dunia ini. Sehingga dia tidak akan pernah tersakiti dan trauma kecewa berat ketika dia mengalami kekecewaan dari orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Yohanes selalu berkata, haleluya, haleluya. Karena melihat surga itu walaupun belum dia injak. Tapi menurut saya dia di sana itu sudah mengalami itu. Saudara, salah satu tema tahunan kita dalam 2 tahun ini adalah mencari jiwa bagi Kristus. Untuk kita mendapatkan satu mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Apakah saudara sudah membawa jiwa kepada Kristus untuk mendapatkan mahkota itu di sorga? Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pewahyuan kebenaran firman-Mu tentang sorga, bukan tentang bumi ini. Di mana itu adalah tujuan terminal dari perjalanan kekristenan kami. Kami bersyukur untuk Alkitab yang boleh membicarakannya bagi kami. Sehingga ketika kami di dunia ini tidak bingung, tidak berhenti sekedar mencapai tujuan hidup di bumi, tetapi kami harus sampai untuk mencapai tujuan hidup sampai di sorga nanti, sebagaimana yang Engkau paparkan dalam hidup kami. Setiap kami di sini Tuhan mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami rintangan, mengalami sakit, penyakit, mengalami kesusahan dan kesedihan. Tapi itu semua akan berhenti di sorga, yang adalah sukacita dan kedamaian. Ketika perenungan tentang sorga ini ya Tuhan disampaikan kepada kami dalam waktu yang singkat ini. Agar kiranya kami di tengah-tengah dunia ini tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi melakukan hal-hal yang mulia, yang bernilai kekal. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.